Pengertian reproduksi. Secara sederhana, reproduksi adalah proses kembang biak makhluk hidup, dan semua makhluk hidup berproduksi agar keturunannya berlanjut. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu gras yang sifatnya sama atau mirip induknya. Pada hewan, cara perkembangbiakannya ada dengan cara kawin atau generatif, ada yang dengan cara tidak kawin atau vegetatif. Namun, ada beberapa jenis binatang yang berkembang biak secara keduanya, bukan baik kawin maupun tidak kawin. Tujuan reproduksi. Ada beberapa jenis cara makhluk hidup untuk bereproduksi, namun semua itu untuk tujuan yang sama, yakni meneruskan keturunan ras makhluk tersebut. Beberapa tujuan reproduksi makhluk hidup ada sebagai berikut. 1. Menambah jumlah populasi. Yang kedua, menjaga dan mempertahankan kelestarian jenisnya di bumi ini supaya tidak habis atau punah. Jenis reproduksi. Seperti yang dijelaskan di atas, ada banyak cara makhluk hidup berkembang biak. Namun, secara umum reproduksi dilakukan dengan dua cara, yakni seksual dan aseksual. Yang pertama, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual ini adalah reproduksi yang menghasilkan individu tanpa ada peleburan sel jantan dan betina alias tidak ada perkawinan. Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada binatang tidak bertulang belakang atau vertebrata dan sebagian kecil binatang bertulang belakang atau vertebrata. Beberapa cara reproduksi aseksual diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membelah diri atau pembelahan biner. Cara reproduksi membelah diri biasanya dilakukan makhluk hidup tingkat rendah, bersel atau seperti protozoa. Yang kedua, fragmentasi, yaitu pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru. Misalnya terjadi pada volvox. Beberapa jenis vertebrata juga bisa melaksanakan reproduksi seksual dan aseksual secara partenogenesis. Yang kedua, reproduksi seksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan kawin dan menyebabkan peleburan sel jantan dan betina, lalu menghasilkan individu baru. Dalam reproduksi ini harus ada pembuahan yang bisa terjadi di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Fertilisasi pada hewan dibagi menjadi dua berdasarkan tempat terjadinya, yakni fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Yang pertama, fertilisasi internal, apabila pembuahan terjadi di dalam badan induk betina, misalnya pada kura-kura, burung, dan singa, dan sebagainya. Yang kedua, fertilisasi eksternal, terjadi di luar tubuh induk betina. Hewan yang fertilisasinya di luar tubuh induk akan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah banyak. Hal itu terjadi karena kemungkinan terjadinya pembuahan sangat kecil, sehingga dengan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah banyak dapat memperbesar keberhasilan proses fertilisasi. Contohnya pada ikan dan katak. Cara reproduksi hewan generatif adalah dengan cara bertelur, contohnya unggas, melahirkan contohnya mamalia, dan bertelur melahirkan contohnya reptil. Cara reproduksi hewan generatif adalah dengan cara bertelur, contohnya unggas, melahirkan contohnya mamalia, dan bertelur melahirkan contohnya reptil. Tipe seksualitas makhluk hidup ada tiga, yaitu biseksual, yang kedua uniseksual, yang ketiga hermafrodit. Tipe seksualitas makhluk hidup. Untuk yang pertama yakni biseksual. Biseksual sanggup diartikan sebagai jenis makhluk hidup yang mempunyai dua kelamin dalam satu spesies, atau dengan kata lain sanggup dibedakan menjadi jantan dan betina. Pembedaan ini sanggup dilakukan dengan melihat ciri seksual primer dan sekundernya, misalnya testis pada mamalia jantan dan ovarium serta salurannya pada mamalia betina. Untuk yang kedua yakni uniseksual. Uniseksual adalah organisme yang berkelamin tunggal.
Pada beberapa spesies ikan, penentuan jenis kelamin lebih simpel untuk dilakukan. Contohnya dalam ikan moli Amazon. Ikan moli Amazon ini berkelamin betina dan akan menumpang reproduksi pada moli jenis lain yang jantan. Sperma ikan jantan dari jenis ikan inang dibutuhkan untuk mengaktifkan perkembangan telur-telur moli Amazon. Tetapi penyatuan kromosom jantan dan betina tidak terjadi. Pembentukan keturunan secara uniseksual ini disebut dengan parthenogenesis. Untuk yang ketiga yakni hermaprodit. Hermaprodit adalah hewan berkelamin ganda. Jadi dalam satu tubuh makhluk tersebut atau dalam satu tubuh hewan tersebut memiliki dua kelamin, yakni jantan dan betina. Reproduksi pada tumbuhan. Sama seperti hewan, tumbuhan juga berkembang biak, yakni dengan dua cara. Yang pertama, secara generatif atau kawin, dan yang kedua, secara vegetatif atau tidak kawin. Untuk yang pertama, yakni reproduksi generatif. Reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan dengan cara yang alami. Reproduksi generatif diawali oleh peleburan sel gamet jantan dan gamet betina. Gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi yang menjadi awal terbentuknya individu baru. Peristiwa itu didahului dengan meleburnya dua gamet. Proses peleburan gamet jantan dan betina itu membentuk zigot dan disebut pembuahan atau fertilisasi. Pada tumbuhan berbiji, gamet jantan sperma dihasilkan oleh alat perkembangbiakan jantan yang disebut benang sari, dan gamet betina ovum dihasilkan oleh alat perkembangan betina disebut butik. Penyerbukan bisa terjadi lewat berbagai cara, yakni penyerbukan angin, penyerbukan hewan, penyerbukan serangga, penyerbukan siput, penyerbukan burung, penyerbukan kelelawar, dan penyerbukan manusia. Reproduksi vegetatif. Kebalikan dari generatif, reproduksi vegetatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet dari jantan dan betina. Namun organisme baru berasal dari bagian tubuh induknya. Pada reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua, yakni vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami membelah diri, contohnya spirulina. Tunas, contohnya pisang, bambu, dan palem. Tunas adventif, contohnya cocok bebek. Akar rimpang, batang yang tumbuh mendatar ke dalam, contohnya lengkuas, jahe. Umbi batang, batang yang membekak, contohnya kentang dan ubi jalar. Ubi akar, akar yang membengkak, contohnya dahlia dan ketela pohon. Umbi lapis, modifikasi batang dan daun yang berlapis, contohnya bunga bakung, bawang merah. Geragi atau batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, contohnya stroberi. Vegetatif buatan, stik, contohnya melati, ketela pohon. Cangkok, contohnya jambu, jeruk, dan mangga. Merunduk, contohnya alamanda. Menyambung, yaitu menyambung batang pohon agar kuat dengan batang tanaman lain sejenis. Kultur jaringan, memperbanyak tanaman dan mengupayakan sel meristem berklorofil menjadi calon individu baru. Sekian dari kelompok 5, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.